Ya, sudah Pak. Pada kegiatan sesi ini, kami dari kelompok 2 mencoba akan memaparkan tentang kita sebagai fasilitator ini membuat sebuah rencana kegiatan tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, dalam hal ini yang kami pilih topiknya adalah tentang merumuskan visi, misi, dan tujuan pembelajaran. Jadi dari 4 topik yang disajikan atau yang harus kita tampilkan menurut narasumber, yaitu kita memilih satu, yaitu merumuskan visi, misi, dan tujuan. Rencana pendampingan. Dalam tugas kita yaitu tentang rencana pendampingan, ketika kita melakukan kegiatan IHT di sekolah, kita sebagai fasilitator akan memberikan masukan-masukan atau pendampingan tentang penyusunan kepada sekolah. Ya. Nah, dalam penyusunan visi misi ini, yang harus diperhatikan, yang harus kita sampaikan atau harus kita bimbingkan ke dalam ke sekolah, yaitu pertama tentang visi. Visi ini harus kita sampaikan apa pengertian visi itu. Ya. Visi itu harus kita sampaikan betul-betul. Selanjutnya, dari pengertian fungsi yang sudah kita sampaikan, kita tekankan lagi apa fungsi visi ini bagi sekolah. Jadi fungsi ini bagi sekolah itu sebagai apa? Fungsi visi sebagai sekolah kan biasanya sebagai acuan sekolah untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah sekarang visi juga harus realitas atau realistis ya. Artinya realistis di sini yang benar-benar bisa dilakukan oleh sekolah, bisa dikerjakan, bisa diukur, bisa dianalisa. Jangan kita membuat visi misi itu terlalu tinggi tetapi sekolah tidak bisa mencapainya. Karena visi ini pada dasarnya harus dicapai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya maksimal 4 tahun, misalnya visi ini harus bisa dicapai. Itu jadi harus realistis. Selanjutnya, dari visi ini yang harus kita sampaikan kepada peserta nanti adalah tentang indikator yang ingin dicapai di dalam visi tersebut. Karena ketika merumuskan visi, itu kita harus juga merumuskan indikator-indikator yang ingin dicapai di dalam visi tersebut. Nah ini jadi beberapa hal yang harus kita sampaikan sebagai fasilitator kepada peserta nanti di IHT di sekolah tentang visi tersebut. Selanjutnya, visi tersebut juga harus kita sampaikan adalah tentang sebelum membuat visi misi juga harus kita sampaikan juga bahwa dasarnya membuat visi misi adalah dari analisis karakteristik lingkungan sekolah. Ya. Bisa dari kekuatan sekolah, bisa dari kekuatan luar lingkungan sekolah. Ya, biasanya dasarnya untuk membuat visi misi adalah berdasarkan kajian karakteristik lingkungan dengan analisis SWOT atau dengan EDS ya yang sudah dikerjakan oleh sekolah. Nah ini jadi dasarnya kita membuat visi itu adalah dari EDS, dari analisis SWOT tentang lingkungan sekolah ini. Selanjutnya dari visi ini kita turunkan untuk mengejar target indikator-indikator yang harus disampaikan di visi, maka kita harus membuat misinya. Ya, jadi misi itu adalah sebuah tindakan, sebuah kegiatan yang nantinya akan mencapai
indikator-indikator yang ada di dalam visi tersebut. Nah, bagaimana sekarang merumuskan misi tersebut? Pertama, kita sampaikan kepada mereka bahwa visi itu harus menunjukkan apa yang ingin dicapai. Jadi, visi itu dari kegiatannya itu apa yang ingin harus dicapai. Yang kedua, rumusan dalam kalimat berbentuk tindakan atau kata kerja gitu kan. Nah, ini biasanya yang harus disampaikan di dalam pembuatan misi. Selanjutnya yang ketiga adalah tentang rumusan misi ini merupakan jawaban yang ingin dicapai pada indikator visi. Jadi ada hubungan antara misi dengan visi di dalam indikatornya. Tidak boleh misi ini beda dengan indikator yang ingin dicapai dari visi. Jadi tetap ada korelasinya. Jadi misi ini tidak asal merumuskan, tetapi ada enggak hubungannya dengan indikator visi di atas. Selanjutnya, misi ini juga yang keempat adalah merupakan upaya bersama yang berorientasi kepada siswa. Apa artinya berorientasi kepada siswa? Bahwa semua kegiatan-kegiatan atau rumusan-rumusan yang dituangkan dalam misi ini ujung-ujungnya harus hasilnya ke anak, gitu, istilahnya ke peserta didik. Karena kita pembelajaran di sekolah tetap muara hasilnya adalah bagaimana siswa itu berkompeten, ya. Jadi yang menjadi acuan kegiatan adalah anak yang menjadi objek yang harus berubah dari kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, ini tentang bagaimana kita merumuskan misi. Jadi intinya misi ini adalah turunan dari visi, maka misi ini harus ada hubungannya atau merupakan turunan dari indikator-indikator visi. Nanti di akhir ini akan kami sampaikan contoh, salah satu contoh. Nah, selanjutnya setelah kita langkah membuat visi, terus kita membuat misi, baru kita membuat tujuan. Ya. Nah, bagaimana tujuan acuannya? Dari mana acuan tujuan ini? Acuan tujuan adalah dari rumusan visi-visi yang rumusan misi-misi yang kita buat, ya, rumusan visi, rumusan misi yang kita buat. Nah, bagaimana penulisan atau perumusan tujuan? Pertama, serasi dengan visi dan misi. Jadi ada alur hubungan ke misi terus ke visi. Ya. Yang kedua, fokus pada hasil. Artinya fokus pada hasil di sini bahwa misi betul-betul menciptakan atau akan menghasilkan sesuatu yang diinginkan atau ditujukan. Jadi membuat sebuah tujuan itu jelas hasilnya yang akan dicapai. Ini tujuan. Selanjutnya prinsip yang ketiga di dalam membuat tujuan yang harus kita perhatikan adalah menerapkan prinsip SMART. SMART itu singkatan ya, dari spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Spesifik artinya di sini bahwa tujuan itu harus betul-betul sederhana dan spesifik, jelas gitu kan arah yang akan dicapai, sederhana, sedikit tetapi sedikit bahasanya praktis gitu artinya, tetapi mudah dimengerti. Selanjutnya measurable adalah bahwa tujuan itu harus bisa diukur. Jadi tujuan itu bisa diukur, artinya nanti akan ada asesmen pengukuran atau lembar pengukuran untuk menentukan bahwa tujuan ini berhasil tidak di dalam pelaksanaannya. Ini jadi jelas bisa terukur.
Selanjutnya achievable artinya bahwa merumuskan tujuan ini nantinya bisa dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Jadi tujuan-tujuan yang ingin dicapai itu bisa tercapai oleh seluruh warga sekolah dan juga warga-warga luar, misalnya dari pihak DUDI atau masyarakat ya. Ini juga harus bisa dilaksanakan, terutama untuk bisa dilaksanakan oleh eh, sekolah. Ya. Relevan artinya bahwa tujuan ini seperti kayak tadi serasi, artinya ada hubungannya dengan misi dan visi dan misi ya, jadi relevan itu. Yang selanjutnya ada time bound, artinya time bound di sini ada jangka waktu yang fleksibel di dalam pelaksanaannya. Artinya fleksibel ini seandainya waktunya bisa dilaksanakan di bulan ini, misalnya di hari apa, itu silakan diaturkan. Tetapi ada juga time bound-nya ini dalam kurun waktu tertentu, ya, dalam kurun waktu tertentu yang harus kita kerjakan dan harus kita sepakati. Nah, ini tentang prinsip-prinsip yang harus kita jelaskan kepada nanti Bapak Ibu guru atau kepala sekolah saat kita menjadi fasilitator untuk penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah. Ya. Selanjutnya, yang kita sarankan juga setelah visi misi tercapai, sudah bisa dibuat, kita sebagai fasilitator juga harus menyarankan agar pihak sekolah membuat sebuah pengorganisasian kegiatan. Ya, jadi kegiatannya itu sudah ada rencana kapan, siapa pelaksananya, kapan waktunya, di mana kegiatannya. Ini sudah harus dibuat rencana pengorganisasian kegiatannya. Nah, itu tentang rencana visi misi. Nah, itu Bapak Ibu kegiatan kita sebagai pendamping, sebagai fasilitator ketika kita mendampingi sekolah menyusun visi misi dan tujuan sekolah. Nah, selanjutnya setelah melakukan pendampingan, otomatis tugas kita sebagai fasilitator tidak hanya cukup memberikan arahan-arahan penyusunan aja atau perumusan, tetapi juga kita harus ikut juga merencanakan evaluasi kegiatan. Nah, evaluasi kegiatan ini dilaksanakan setelah rencana kegiatan yang tadi dibuat organisasinya dilaksanakan. Ya, nah, apa saja yang harus kita sampaikan kepada sekolah di dalam evaluasi tentang rumusan atau pencapaian visi misi dan tujuan. Satu yang akan kita evaluasi adalah tentang rencana kegiatan. Jadi rencana kegiatan itu mulai dari perencanaan, ya, kapan waktunya, siapa yang melaksanakan, siapa yang terlibat. Ini kita berikan evaluasinya. Selanjutnya evaluasi pelaksanaan. Nah, evaluasi pelaksanaan di sini artinya kita mengevaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Misalnya nanti ada kendalanya apa, kenapa kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, kenapa kegiatan ini tidak bisa berjalan dengan baik, apa faktor penyebabnya. Nah, ini kita lakukan evaluasi. Selanjutnya yang evaluasi yang kita lakukan sendiri adalah hasil atau tujuannya itu sendiri. Apakah hasilnya ini berdampak enggak kepada anak-anak misalnya kan? Atau tidak berdampak? Yang kedua, selain hasil, tujuan dari kegiatan ini tercapai enggak kan begitu. Nah, ini jadi evaluasi yang harus kita berikan masukan kepada
sekolah ketika melakukan IHT. Selanjutnya, waktu evaluasi. Nah, kita juga nanti memberikan bimbingan dan mengevaluasi waktu evaluasi itu kapan. Nah, di dalam perencanaan tadi, waktu pengorganisasian, waktunya evaluasi kita tentukan kapan. Apakah seminggu sekali, apakah selesai kegiatan, atau setahun sekali. Nah, ini tergantung dari kondisi sekolah yang melaksanakan kegiatan. Ya. Nah, ini tentang waktu evaluasi. Selanjutnya, teknik atau metode evaluasi apa itu kan yang akan digunakan untuk melihat keberhasilan kegiatan tersebut. Jadi yang kita sarankan juga di dalam rencana evaluasi ini juga adalah tentang teknik atau metode evaluasi seperti apa. Nah, bisa kita sarankan dengan wawancara, dengan observasi, atau dengan pemantauan. Ya. Biasanya kalau ada kegiatan, panitia kegiatan juga biasanya melaporkan. Nah, laporan panitia kegiatan juga ini bisa menjadikan sebuah dasar ya, atau sebuah masukan untuk evaluasi. Ini salah satu teknik atau metode evaluasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah untuk evaluasi ini kita sarankan kepada sekolah agar direncanakan terus direncanakan dengan baik, terus dari hasil kegiatan kita evaluasi, ya, yang dievaluasinya rencana, pelaksanaan, dan tujuan atau hasil. Selanjutnya kita juga ikut membantu menyarankan tentang waktu evaluasi, ya, evaluasi yang baik itu seperti apa, kapan waktunya, dan pelaksanaannya, termasuk teknik atau metode evaluasi. Itu tentang tugas kita sebagai fasilitator ketika mengevaluasi, memberikan rencana evaluasi kepada sekolah. Hal-hal poin-poin yang 3 inilah mungkin yang perlu kita sampaikan kepada sekolah untuk disikapi, ya, untuk diperhatikan. Nah, selanjutnya tugas kita sebagai fasilitator adalah yang ketiga di dalam IHT nanti adalah rencana pengembangan profesional. Nah, dalam hal ini kegiatan yang harus kita sampaikan adalah membuat kegiatan, jadi sekolah harus membuat kegiatan dalam rangka penyempurnaan visi misi dan tujuan, ya, visi misi dan tujuan. Ini harus kita sampaikan. Modelnya seperti apa? Seperti dengan IHT, dengan workshop atau focus group discussion. Jadi dengan FGD. Jadi di rencana pengembangan ini inti kegiatan nanti adalah setelah kita melakukan evaluasi sebelumnya, nah kita langsung karena dari hasil evaluasi itu kan kemungkinan sudah baik, kemungkinan tidak baik, kemungkinan berjalan atau tidak berjalan sebuah kegiatan itu. Nah, itu kan hasil ada evaluasinya. Nah, di dalam IHT workshop atau FGD ini kita kembali merumuskan ulang visi misi dan tujuan yang sudah kita buat. Apakah visi misi tujuan ini perlu kita ganti atau visi misi ini bagian-bagian tertentu yang harus kita sempurnakan lebih baik lagi, ya. Nah, ini pekerjaan kita sebagai fasilitator dalam rangka mendampingi sekolah melakukan IHT, ya, terutama khusus pada materi tentang penyusunan visi misi dan tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan pengalaman ini atau hasil workshop ini bisa menjadi acuan bagi teman-teman semua ketika kita nanti di sekolah binaan kita atau di sekolahnya sendiri, ya, karena saya posisinya sebagai pengawas, jadi bahasanya kepala sekolah binaan, sekolah binaan akan mempermudah, gitu kan, mereka atau terarah mereka menyusun visi misi dan tujuan. Nah,
Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan dari grup 2. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi semua. Jika ada yang salah, itu adalah dari pribadi sendiri. Jika ada yang benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa direkam, Bu?